Tes, tes. Baiklah, kita langsung saja ya mulai perkuliahannya. Sebelumnya saya mohon izin mungkin nggak bisa lama untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita mengawalinya dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan ya materi untuk pertemuan ini. Oh, maaf, sebelumnya saya ini, saya buka ini. Ya, mungkin sudah kelihatan ya. Jadi untuk jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bisnis secara umum dulu ya, karena saya tidak menemukan yang khusus secara edupreneurnya, secara edukasi secara pendidikan. Jadi saya akan membahasnya secara umum dulu ya, secara global dulu, yaitu dalam konteks bisnis ya. Jadi materi kita adalah tentang memulai bisnis. Nah, bisnis ini bisa diartikan banyak ya. Yang penting berbentuk usaha dan menghasilkan keuntungan, maka itu dikategorikan sebagai bisnis. Bisa dalam bentuk barang dan juga bisa dalam bentuk jasa ya. Tinggal nanti kalian yang memikirkan kira-kira kalau dalam bidang pendidikan tuh hal apa saja yang mungkin. Bisa terkait barang dan juga bisa terkait dengan jasa. Nah, kemudian langkah pertamanya untuk memulai bisnis adalah pertama, nah jadi mental dulu ya. Mentalnya harus mental entrepreneur. Jadi mental yang benar-benar seseorang itu mampu dalam berusaha. Nah, untuk materi memulai bisnis ini sebenarnya banyak sekali di internet ya. Bisa kalian pilih yang sesuai ya, dan cocok begitu ya. Nah, saya menemukan salah satunya, ini sudah saya buatkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk slide ini. Jadi langkah pertama untuk memulai bisnis itu adalah mentalnya dulu yang diperbaiki. Nah, mentalnya beberapa cirinya itu diantaranya ada 3 ini. Yang pertama, itu berani mengambil risiko. Jadi orang yang ingin berusaha, yang ingin membuka usaha, itu pasti dia berani mengambil risiko. Nah, kemudian selain dia berani mengambil risiko, dia juga dia paham gitu langkah-langkah apa saja untuk memulai bisnisnya, tahap demi tahap sampai berjalannya usaha. Nah, otomatis kalau kita ingin membuka suatu usaha, maka kita harus paham dulu, ini usaha kita ini tentang apa gitu, tentang apa, lalu bagaimana caranya menjalankan bisnisnya, usahanya. Kemudian selain kita juga tahu langkah-langkahnya, kita harus siap juga mengatasi berbagai masalah yang nanti datang. Nah, ini artinya yang pertama adalah masalah itu bisa kita pelajari ya dari berbagai literatur ataupun pengalaman-pengalaman rekan-rekan usaha kita yang lain. Tapi
masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang mungkin tidak terduga sama sekali. Jadi kita mungkin sudah mengkaji sebelumnya, mempelajari bahwa kalau dalam suatu eh, usaha ataupun bisnis itu biasanya masalah yang muncul adalah A, B, C, dan D misalkan. Tetapi nanti ketika berjalan, mungkin bisa saja nanti muncul masalah yang E, F, G, dan H. Nah, di sini kita diperlukan kesiapan untuk mampu mengatasi masalah tersebut. Ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita memiliki mental entrepreneur yang kuat, yang mantap, maka selanjutnya adalah kita pikirkan ide bisnisnya. Nah, bisnis itu bisa macam hal ya. Nah, kalau bisnis secara umum bentuknya bisa seperti ini beberapa contohnya. Misalkan pada bidang seni, bisa bisnis itu. Nah, kemudian pada jasa misalkan, itu juga bisa. Online shop biasanya yang paling sering nih kawan-kawan mahasiswa atau bahkan dosen juga nih biasanya online shop nih karena paling mudah. Tanpa berisiko ya, tidak ada risikonya, kadang-kala aman ya karena barang itu biasanya dari supplier. Nah, kita cuma bantu memasarkan dan kita mengambil untung dari selisih harga yang diberikan oleh supplier kepada kita dan harga yang kita tetapkan untuk dijual kepada konsumen kita. Nah, selisih itulah menjadi keuntungan kita. Tapi yang mesti dipelajari diketahui di sini adalah mengambil keuntungan juga sewajarnya begitu. Dan ini harus didiskusikan dulu dengan supplier begitu. Jangan sampai nanti supplier merasa keberatan karena kita menjual terlalu tinggi dan akhirnya daya beli masyarakat pun akhirnya menurun. Nah, kita juga bisa dalam bentuk distributor gitu. Jadi jasa distributor nih banyak, misalkan di sini contohnya sewa sewa apa namanya? Sewa truk kontainer misalkan ya salah satunya nih. Nah, kalau di daerah saya di 28 di Budi Utomo nih banyak juga nih kayaknya yang bergerak di jasa sewa kontainer ya. Jadi biasanya pedagang-pedagang itu di luar Kabupaten Kota Pontianak ya, biasanya mereka mendapatkan barang itu dari Jawa, sesudah sampai di mana di Pontianak ya di pelabuhan, maka untuk sampai lagi ke sini ya, ke daerahnya, ke tempat lokasi dia membuka usaha, maka barang itu akan diantarkan atau didistribusikan. Nah, kita bisa masuk ke jasa di sini, jasa distribusi. Nah, kita juga bisa menjadi supplier ya. Nah, artinya ya kita harus memahami barang-barang yang kita produksi. Nah, tentu saja harus bisa mengenal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita juga bisa dalam bentuk jasa tour ataupun travel. Ini juga beberapa dosennya ada juga bekerja di jasa ini. Nah, di antara itu semua yang mesti kita kritisi di sini adalah nih ya tentang ide bisnisnya. Apakah ide bisnis itu pernah ada gitu. Nah, kita sih berharap ya siapapun itu kalau memang ingin berusaha, menjadikan usaha itu adalah jalan utamanya untuk mencari keuangannya, maka yang mesti dipikirkan ini idenya. Nah, jadi kalau misalkan nih di suatu daerah itu sudah banyak orang yang jualan baju, kita mau jualan baju lagi, ini pasti pasti akan terbayang bahwa kita akan menjadi kompetitor bagi yang lain dan usaha kita juga sedikit banyak eh, ya karena sudah ada yang lain sebelumnya, maka kita juga harus mempersiapkan bahwa tidak mungkin kita customernya kita akan banyak gitu kan. Nah, selanjutnya adalah itu tadi ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, kita harus punya pengetahuan yang mendalam tentang usaha bisnis kita. Seluk-beluknya, detail-detailnya itu kita harus paham. Kalau tidak paham, maka nanti kita bisa terjerumus kepada kesalahan-kesalahan dan akhirnya merugikan usaha kita itu sendiri. Kemudian yang lainnya adalah riset pasar. Riset pasar ini adalah riset tentang misalkan tentang customer, mereka sukanya barang itu seperti apa sih, gitu. Atau misalkan jasa apa saja sih yang belum ada di sekitar kita nih, daerah-daerah kita. Nah, ini sama seperti zaman awal mula ini nih. Awal mula ada Gojek, ya, itu kan sejenis itu. Nah, itu kan dulunya memang belum ada kayak gitu, ya, berbasis elektronik kan. Yang ada kan biasanya di pangkalan-pangkalan gitu. Nah, jadi susah. Nah, mereka memikirkan itu. Mereka pikirkan karena sekarang sudah zamannya apa namanya globalisasi kan, orang per orang sekarang bisa terkoneksi dengan berbagai macam aplikasi yang murah gitu kan. Nah, mengapa tidak jasa-jasa seperti ini juga bisa difasilitasi dengan
kemudahan tadi, teknologi tadi, dan akhirnya lahirlah berbagai macam yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah setelah itu kerangkanya. Jadi untuk kerangka bisnis ini dibagi menjadi beberapa tahapan-tahapan ya. Kerangka bisnis maksudnya adalah kita mengetahui ini seperti kalau dalam membuat media pembelajaran tuh kita kayak tahu inilah, seperti tahu apa namanya flowchart-nya. Nah, kayak flowchart gitu. Atau bahkan diagram alirnya lah, program kerjanya lah, gitu, kurang lebih. Ya, detail-detailnya. Nah, ini kita harus pahami dulu nih dalam kerangka bisnis kita. Nah, jadi yang pertama tuh kita bisa mendeskripsikan bisnis kita ini tentang apa sih? Gitu. Apakah bisnis kita ini tentang jasa ataukah barang? Nah, kemudian tujuan bisnisnya apa? Gitu. Nah, kita yang tahu kan, nah, karena kita memutuskan mengambil bisnis ataupun usaha itu. Nah, selanjutnya kita perhitungkan pengeluarannya. Jadi setelah kita memutuskan untuk suatu usaha kita pilih, misalkan kalau di entrepreneur itu misalkan usaha les privat misalkan. Nah, kita harus mulai masuk ke langkah berikutnya itu menghitung pengeluaran ketika kita melakukan usaha ini. Jadi kita hitung bensin kita nih kalau kalau pergi dalam satu hari keluar ke kota mengunjungi customer kita itu berapa yang dikeluarkan. Makan kita, minum kita, seluruh biaya yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas usaha ini yaitu les privat itu semuanya mesti dihitung. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sudah mampu menghitung ini, berarti kita kan sudah tahu nanti berapa modal yang kita perlukan. Misalkan motor, pakaian yang bagus, misalkan laptop, pen, pensil, penggaris, whiteboard misalkan. Apalagi apa saja yang mungkin bagi kita untuk membantu usaha bisnis privat kita. Nah, selanjutnya adalah kita harus mampu untuk mengetahui apa kelebihan bisnis kita dibanding yang lain gitu. Nah, tentu saja kalau yang namanya les privat kan pasti sudah ada nih orang lain kan. Orang lain pasti sudah ada nih privat nih misalkan ya suatu tempat apalagi di kota-kota usaha privat itu kan pasti udah banyak. Nah, kita harus mampu mengenali apa kelebihan usaha kita dibanding yang lain. Nah, ini nanti dikembalikan kepada riset pasar tadi gitu. Misalkan dari beberapa responden yang kita tanyai ternyata siswa-siswa itu senangnya kalau les privat tuh membahas tentang soal-soal misalnya soal-soal latihan. Nah, maka kita harus mampu menjadikan itu sebagai kelebihan di usaha kita dibanding dengan usaha-usaha privat yang lain. Kemudian apalagi kira-kira? Nah, itu silakan dicek melalui cek pasar ya. Jadi kita harus mampu mengenali apa kelebihan bisnis kita dibanding yang lain. Kemudian target pasarnya juga harus jelas. Gitu. Jadi kalau target pasarnya itu adalah siswa, maka siswa seperti apa? Gitu. Kita harus mampu untuk mengidentifikasinya. Nah, jadi misalkan target pasar kita adalah siswa yang kesulitan belajar di sekolah dan senangnya belajar dengan cara yang menyenangkan dan seterusnya, maka kita harus bisa memenuhi ekspektasi daripada customer kita. Dan itu kita jadikan sebagai kelebihan usaha kita, privat kita dibandingkan privat-privat yang lain. Nah, kemudian teknik pemasaran. Nah, teknik pemasarannya adalah bagaimana cara kita mengenalkan usaha kita kepada customer-customer atau calon customer kita. Nah, caranya banyak, apalagi sekarang teknologi sudah menjangkau ya hampir semua orang dan kita bisa terhubung dengan mudah kepada semua orang tersebut. Nah, misalkan salah satu caranya adalah dengan via Instagram misalkan atau via Facebook, via grup-grup WA di sekolah-sekolah gitu. Apalagi kalau kalian seorang kita ini seorang guru kan, calon guru, yang biasanya kan sedikit banyak berhubungan dengan pihak sekolah. Nah, kita kalau kita punya relasi yang baik, nah kita bisa mengajar ya, kita bisa mendapatkan nomor-nomor kontak dari kelas-kelas ya di setiap sekolah. Nah, kita akan dengan mudah nanti mempromosikan usaha privat kita. Namanya teknik pemasaran. Kemudian berikutnya adalah memprediksikan performa keuangan kita. Jadi kita juga harus tahu nih, setelah kita mempelajari tentang bagaimana pengeluaran yang mungkin kita keluarkan, nah kita juga kan bisa memprediksikan keuntungan yang kita peroleh. Nah, kapan, ya, jadi misalkan nih, berapa per bulan kita mungkin mendapatkannya, rentang durasinya bagaimana. Nah, kita harus mampu untuk memprediksikan hal itu.
Nah, selanjutnya jikalau kita nanti ada jalan ya memperbesar misalkan, kita inginnya privat, dan kita memperbesarnya. Nah, bisa jadi nanti kita tidak lagi yang mengajar, kita bisa jadi pemimpinnya, pemimpin yang membawahi guru-guru yang bekerja dengan kita, guru-guru privat yang bekerja dengan kita, gitu. Nah, nah kita bisa membuat struktur organisasinya. Nah, kalau kita sudah bekerja dengan melibatkan banyak tim, banyak orang sebagai suatu tim, maka struktur organisasinya harus jelas begitu. Nah, misalkan kita sebagai pimpinan, ya. Kemudian nanti untuk mengatur pengeluaran keuangan kita membutuhkan misalkan akuntan. Gitu. Akuntannya tidak mengajar, dia hanya menghitung masalah keuangan saja. Nah, kemudian kita juga nanti membutuhkan misalkan ahli materi ya ataupun media yang nanti akan membantu menyusun perangkat-perangkat pembelajaran yang kita bawa ke rumah-rumah siswa. Nah, itu kan contoh. Kita bisa atur strukturnya demikian. Nah, kalau sudah kita atur demikian, maka berikutnya nanti kita bisa mengatur bagaimana keuangan dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi tersebut. Nah, itu juga harus jelas. Ya, harus jelas, sangat-sangat jelas, harus jelas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian mencari ide bisnis. Mencari modal bisnis. Nah, modal untuk usaha itu bisa dari modal pribadi, pinjaman, ataupun investor. Nah, yang paling tidak berisiko itu adalah modal pribadi. Jadi kalau kalian nanti suatu saat di jalan untuk berusaha sebagai jalan hidup, ya jalan untuk melanjutkan kehidupannya, maka kita bisa nih mengandalkan modal pribadi dengan cara menabung dari sekarang. Ya, dan mungkin untuk sekarang kalian sudah ada usaha, tetapi mungkin belum terskema dengan baik. Nah, usaha keuntungan tersebut itu bisa kita putarkan menjadi modal untuk usaha yang lebih tertib lagi, ya, usaha bisnis yang lebih terarah dan tertib yang mantap. Nah, kalau misalkan modal pribadi itu tidak mencukupi, sedangkan kita merasa sudah memiliki visi misi yang jelas, kita sudah merasa memiliki pengetahuan yang jelas, kita punya struktur organisasi yang jelas, pengetahuan akan pengeluaran dan prediksi akan keuntungan juga kita sudah memahaminya dengan baik. Nah, kita bisa saja nih dalam bentuk mengambil pinjaman gitu. Nah, mengambil pinjaman juga termasuk kemampuan untuk ini ya, termasuk salah satu tadi sifat daripada entrepreneur tadi ya, yaitu berani mengambil risiko. Nah, tentunya ya namanya risiko ya, sesuatu pasti ada resikonya. Nah, resiko biasa identik dengan sesuatu yang negatif. Dalam hal ini kalau usaha itu adalah kerugian. Nah, ini juga sama dalam hal bisnis. Nah, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman bisnis yang saya pernah baca ataupun tonton, ya, entah itu dari YouTube, entah dari Facebook, yang biasanya saya sering lihat, itu mereka mengatakan bahwa mereka sering jatuh bangun, artinya mereka pernah untung, kemudian nanti jatuh lagi, rugi lagi, dan seterusnya. Gitu. Tapi yang membuat mereka berhasil adalah mereka itu ulet ya, ulet. Mereka itu tekun gitu, tidak pernah putus asa. Setiap ada kegagalan itu mereka jadikan sebagai pelajaran. Nah, ini juga sama, ya. Mungkin untuk langkah pertama pinjaman itu mungkin menjadikan kita sangat was-was, tapi harus yakin dengan performa kita. Kalau kita sudah melakukan riset pasar dan seterusnya, sudah tahu bahwa kita punya customer dan seterusnya, ya kenapa harus takut gitu. Pinjaman, kita pinjam modal ke bank, misalkan untuk beli motor, dengan cicilan misalkan per bulan itu misalkan 500.000 misalkan ya. Nah, kita nanti harus bisa pastikan keuntungan kita dengan mengeles dalam satu bulan itu harus lebih dari 500.000 sebulan gitu. Artinya sebagian nanti kita akan kembalikan dalam bentuk pinjaman tadi dan sisanya nanti kita akan jadikan sebagai honor buat kita dan juga untuk modal berikutnya. Nah, kalau misalkan pinjaman ini kita bisa terlalu bersiko buat kalian ya. Kita bisa memilih pilihan yang ketiga yaitu investor. Nah, kalau investor ini prinsipnya sama mirip-mirip kayak PT mungkin ya, perusahaan terbatas kalau di ekonominya. Artinya antara pihak yang memberikan sumbangsi dana, bukan sumbangsi ya, investor nih ya, yang memberikan investasi dan kita sebagai tim kerja itu harus ada kerjasama yang jelas gitu. Berapa keuntungan yang nanti diperoleh investor kalau misalkan profit kita dapatkan dan berapa juga yang kita dapatkan selaku tim kerja. Ini juga harus jelas dan disepakati oleh antara investor dan kita. Nah, kemudian
setelah kita tadi itu mencari modal, kita sudah dapatkan, berikutnya adalah kita harus tahu lokasi bisnis yang tepat. Nah, lokasi bisnis itu maksudnya lokasi usaha kita. Jadi kalau privat, daerah kota, ya harusnya tempat kita nanti rumah kita misalkan ya. Kalau privat ini kan jasa dan jasanya langsung di rumah siswa ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu inilah, tidak terlalu perlu dipikirkan. Tapi kalau kita nanti apa namanya berubah menjadi bimbel, nah ini kita mesti perhatikan lokasinya. Nah, lokasinya tuh harus dekat dengan target pasar kita. Jadi kalau target pasar kita adalah siswa-siswa, maka tentu saja kita harus dekat dengan siswa. Nah, silahkan dipikirkan bagaimana caranya ya di apa lokasinya. Nah, misalkan di sekitaran sekolah, misalkan di sekitaran pemukiman apa rumah-rumah warga. Nah, nah ini cocok untuk dijadikan tempat sebagai lokasi usaha kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah jarak dengan sumber daya lokal. Nah, ini kalau misalkan kita ini nih, kalau misalkan kita nih em, ada karyawan dan karyawan kita itu termasuk buruh privat ya. Nah, kita misalkan sudah besar usahanya, kita sebagai pimpinan usaha privat, kita tidak lagi mengajar, tapi kita mengerahkan karyawan kita misalkan. Nah, jarak dengan kantor kita ya atau sekretariat kita itu harus juga dekat dengan ini ya, dekat dengan sumber daya kita ini. Yang dalam hal ini saya maksudkan adalah karyawan kita. Nah, selanjutnya akses ke lokasi kita. Jadi kalau misalkan kita dalam bentuk bimbel, nah aksesnya juga harus mudah. Artinya bisa dijangkau dengan waktu yang cepat, tidak merepotkan, mudah begitu, tidak macet dan juga dekat ya. Nah, kemudian selain itu pula, ini contohnya masalah detail ya, misalkan parkir. Jadi parkir juga harus disiapkan. Nah, kalau misalkan usaha kita dalam bentuk usaha pertokoan ya, nah, dan kita atau misalkan kafe lah ya. Nah, parkirnya juga harus dipikirkan ya. Jangan sampai nanti parkirnya di jalan ya kan kayak di Jakarta misalkan contohnya kan sudah banyak banyak orang yang misalkan dia ke kafe tapi mungkin lokasi parkirnya itu apa sempit sehingga sebagian dari mereka yang datang pengunjung itu parkirnya di jalan dan akhirnya bermasalah dengan dinas apa perhubungan jalan dinas jalan nah, razia dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi ini nanti bisa jadi ini nih, bisa jadi masalah juga bagi customer ya. Nah, kemudian lain itu pula nih parkir juga ya kadang-kadang mungkin ada apa namanya? Keamanan juga diperhatikan ya. Nah, selain juga lokasi bisnis yang terkait dengan parkir juga keamanan gitu, keamanan dari kendaraan-kendaraan yang ada. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih biasanya itu sangat apa? Kalau misalkan ada suatu tempat, kemudian di situ ada parkirnya, biasanya saya agak memilih untuk mencari yang tidak ada parkirnya. Contohnya nih, misalkan saya ke tempat fotokopi. Kita fotokopi cuma cuma anggaplah 500, tapi parkirnya 1000. Ya kan lebih besar parkir daripada fotokopinya. Ini akan membuat saya tidak lagi memilih tempat itu sebagai pilihan untuk memfotokopi berkas-berkas saya. Ini contoh saja ya. Tapi andai kata nih di suatu tempat parkir, nah, kemudian parkirnya itu gratis misalnya, dan juga dijamin keamanannya karena ada CCTV dan juga ada penjaga parkir khusus. Ya. Nah, ini jelas akan menarik customer gitu. Nah, selanjutnya adalah merekrut karyawan ya. Jadi kalau setelah kita melakukan itu semua, lokasi kita udah tentukan. Nah, kalau misalkan kita dalam usaha yang besar dan kita memerlukan banyak karyawan, maka rekrutlah karyawan yang benar-benar profesional, jujur, dengan dedikasi yang betul-betul dapat dipercaya. Nah, nah jadi cara memeriksanya, mengeceknya ya banyak hal ya, misalkan dengan wawancara atau dites atau dimagangkan terlebih dahulu. Nah,
Yang paling penting itu adalah dedikasi. Kenapa dedikasi penting? Karena dedikasi ini berhubungan dengan motivasi ya, motivasi, passion gitu. Jadi kalau kita ingin mencari seorang guru, maka cari mereka yang benar-benar suka dengan siswa, senang dengan mengajar, senang dengan pembelajaran. Nah, ini dijamin dedikasinya pasti bagus. Kemudian jujur. Nah, kalau jujur, ya jujur itu salah satu yang paling penting ya. Karena pengalaman itu ada cerita ya, eh, kawannya kawan yang dulu pernah ada di luar negeri lah ya. Nah, ternyata di luar negeri itu ada sistem yang merekam tindak tanduk perilaku kita begitu. Jadi kalau kita ini sudah pernah bermasalah dengan pihak kepolisian dan seterusnya, instansi terkait di sana, maka kita itu akan terekam. Jadi suatu ketika kita ingin melamar di suatu tempat di negara tersebut, maka itu menjadi nilai nilai negatif buat kita, ya, nilai negatif. Karena terekam. Jadi pemilik usaha tuh tahu kalau kita tuh dulu pernah pernah tidak bayar ini, pernah mengganggu ini dan seterusnya. Nah, begitu. Kemudian profesional. Profesional ini bisa diartikan sama seperti yang tadi dijelaskan dari dedikasinya ya. Pertama itu dilihat dari misalkan jenjang pendidikannya itu sesuai. Jadi kalau kita merekrut akuntan, profesionalitasnya itu dilihat dari bagaimana pendidikan yang akuntan ini yang kita ingin pekerjakan ini dulu mengambil pendidikannya. Nah, apakah benar-benar di jurusan akuntan? Kalau iya, maka bisa kita artikan dia tenaga yang profesional. Nah, selanjutnya adalah tentu saja seluruh dari hal ini itu harus berusaha memenuhi harapan kita atau ekspektasi kita. Jadi yang kita inginkan dari pekerja kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan memenuhi ekspektasi dan harusnya merangkum ini semua. Nah, selanjutnya adalah masalah pembukuan. Dalam hal pembukuan ini yang mesti dicatat secara umum tuh yang ini, ya, pemasukan, pengeluaran, keuntungan, biaya operasional, dan itu hanya bisa dilakukan secara detail tuh oleh akuntan atau yang memahami tentang bidang akuntansi atau keuangan ya. Nah, sebagai catatan ya, di sini saya menekankan bahwa kalau kalian ingin buka usaha bisnis, maka pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis kita atau usaha kita. Jangan pernah disatukan. Artinya, kalau misalkan nanti mendapatkan profit, ya, maka profit itu nanti jelas keluarnya kemana. Sebagai honor, kita sebagai pemilik itu juga nanti diartikan sebagai honor ataupun gaji. Kemudian karyawan kita juga punya honor dengan gajinya gitu. Nah, sisa dari profit ini kalau misalkan masih berlebih setelah dibagi kepada unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi usaha kita, nah maka selebihnya akan diputarkan kembali menjadi modal. Nah, tentu saja harapannya seiring berjalannya waktu, maka dengan keuntungan yang banyak tadi, berlebih tadi, maka akan menjadikan modal kita juga bertambah seterusnya. Nah, modal tadi akan kita jadikan untuk misalkan memperbesar usaha kita, misalkan ya, atau misalkan membuka cabang di suatu tempat yang lain. Nah, inilah yang berlaku bagi usaha-usaha yang sekarang mampu membuka cabang. Nah, mengapa mereka mampu buka cabang? Karena kalau menurut saya, karena saya tidak bertanya langsung kepada mereka, saya yakin mereka itu pasti ada akuntannya, keuangannya, kemudian saya yakin juga mereka pasti memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha atau bisnis. Nah, mereka cabang-cabang yang mereka buka itu semuanya diambil dari modal uh, keuangan dari bisnis, bukan dari keuangan pribadi. Nah, keuangan kita ya berdasarkan keuntungan yang mudah kita berdasarkan uh, berdasarkan ini ya, berapa banyak tadi ya, kita kan sudah bahas tadi pembagian keuangannya, keuntungannya, nah, berdasarkan itu. Oke, lanjut lagi, yang terakhir slide-nya. Nah, selanjutnya adalah kita melegalkan status bisnis. Nah, jadi beberapa literatur yang pernah saya baca ya, dan dari literatur yang saya dapatkan juga dalam menyusun slides ini, itu adalah tentang usaha dagang, ya, yaitu izin domisili usaha yang pertama yang kita urus. Nah, jadi ini adalah tingkatannya, yang paling tinggi itu adalah TDP ya, ini adalah untuk perusahaan besar lah ya. Nah, kalau untuk usaha dagang, ini adalah untuk usaha yang kita sendiri sebagai pemiliknya dan kita bekerja sendiri. Itu namanya adalah usaha dagang.
Ya, lebih jauh lagi nanti silakan di searching saja ya. Apakah memang benar istilahnya adalah usaha dagang di mungkin kalau terkait dengan ini nih di mana ya untuk ngeceknya? Mungkin di ini mungkin dinas perdagangan mungkin ya, Perindak gitu. Nah, mungkin nanti silakan dicek di situ. Apakah memang benar seperti ini urut-urutannya? Nah ya, jadi katanya sih ini usaha dagang ini adalah beranalogi dengan PT ya. Kalau PT ini kan tim yang besar, ada tim kerja dan juga tim investornya kan. Nah, kalau UD ini untuk tunggal. Jadi kalau kita sendiri nih buka usaha privat, kita sendiri yang bekerja, kita juga pemimpinnya, kita juga angkutannya, bahkan kita juga yang apa eh, karyawannya misalnya. Nah, maka kita dalam hal ini yang kita bisa urus adalah izin domisili usahanya, yaitu usaha dagang atau UD. Nah, setelah itu baru kita bisa buat NPWP. Nah, setelah NPWP kita buat, maka kita bisa naik tingkatannya untuk membuat surat izin usaha perdagangan atau SIPA. Tapi ini khusus untuk dagang nih kalau yang saya baca. Nah, selanjutnya barulah kita bisa buat PDP atau tanda daftar perusahaan. Oke, itu adalah rangkuman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, sambil ya. Sambil kalian memikirkan, mungkin saya akan buka absennya dulu. Ya, silakan, silakan bagi yang sudah hadir di ruangan ini, di room ini untuk segera absen. Waktunya sih 30 menit, tapi untuk saya tampilan ini saya akan batasi waktunya mungkin nggak berapa lama setelah ini. Silahkan semuanya dulu di di absen dulu. Saya juga akan copy ini ke chat barnya ya. Silakan. Yang ingin bertanya boleh silakan tuliskan dulu di sini nih, biar enak. Ya, yang ada pertanyaan boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, oke, ya, absen dulu ya, absen dulu semuanya. Lihat di chat barnya, itu saya sudah masukkan kode-kodenya, ya, kode absennya. Nah, silakan di input sesuai dengan aplikasi di tampilan kalian masing-masing. Nanti ketika sudah selesai, boleh boleh kalian mikirkan pertanyaan apa yang mau disampaikan ke saya.
Oke ya, saya buka absen. Saya buka absen satu lagi untuk kelas B. Nah, ini untuk presensi yang kelas B itu saya juga sudah tuliskan di chat bar-nya. Silahkan bagi yang terdaftar di B atau reguler B ya, silahkan melihat kodenya di chat bar-nya. Nah, setelah itu silahkan bertanya nih. Silahkan bertanya, artinya yang ada pertanyaan boleh sampaikan, tetapi tuliskan dulu di chat bar. Tes, oke baik. Nah sekarang silakan semuanya ini mengaktifkan videonya, maaf, mengaktifkan kameranya. Jadi biar 16 orang ini yang ada di tampilan saya ini bisa terlihat semuanya. Oke. Dan sambil saya menjawab pertanyaan yang udah masuk ke sini. Nah baiklah, ini ada pertanyaan dari saudara Arit ya. Nah sebelum mengenal lebih jauh dari tentang bisnis, saya mau bertanya Pak. Untuk memulai bisnis jenisnya penjualan, apakah kita bikin produk dulu atau riset market dulu, Pak? Oke. Nah, terkait dengan ini, nah untuk penjualan ya. Nah, yang terbaik menurut saya itu adalah riset pasar dulu. Jadi jangan dulu pikirkan barangnya, tapi pikirkan di riset dulu. Apakah benar barang yang kita akan kembangkan ini akan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Misalkan di masyarakat ternyata daya beli terhadap suatu barang itu sangat tinggi. Dari mana kita tahu tinggi? Itu semuanya dari riset pasar. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi kalau untuk apakah kita perlu barang dulu baru kita pikirkan risetnya atau sebaliknya riset dulu baru mengambil keputusan untuk menjual barang tersebut, maka yang benar adalah riset dulu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi yang lain? Jadi harus riset dulu ya. Kalaupun kita kita mau les misalnya, paling mudah tuh kan kalau entrepreneur kan les tuh, les privat gitu. Nah, kita juga harus riset pasar dulu. Riset pasar itu maksudnya riset tentang contohnya misalkan tentang cara mengajar yang enak, yang mudah, yang diinginkan oleh customer kita atau dalam hal ini siswa kita. Kalau siswa misalkan senang dengan gaya yang menyenangkan, yang friendly, yang bersahabat, maka kalau nanti kita ngajar, kita tidak boleh nanti ngajarnya kayak ngajar di kelas yang garang misalkan. Nah, begitu. Itu artinya mereka ingin berbeda suasananya dengan di kelas di sekolah mungkin ya. Nah, karena semuanya nanti dikembalikan kepada riset pasar. Dan riset pasar ini juga ini tidak juga
selalu tentang siswa. Kalau misalkan les privat, kita juga mesti pikirkan tentang orang tuanya. Yang diinginkan orang tua itu bagaimana gitu. Nah, caranya gampang dan mudah sebenarnya. Pertama, relasi kita dulu diperkuat. Nah, kalau kita ini bergerak di bidang pendidikan, harusnya mulai dari sekarang kita sudah mulai nih menjalin relasi dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini misalkan sekolah gitu. Ya. Nah, punya kita bisa mencari tahu ataupun meminta misalkan nomor-nomor WA dari setiap grup-grup sekolah misalkan. Minta grup WA-nya, kemudian kita bisa kirim angket, misalkan angket yang personal untuk kita melalui Google Form ya. Kemudian mintakan mereka mengisi, di dalamnya itu nanti ada pilihan-pilihan yang mana nanti menjadi indikator tentang riset pasar kita gitu. Nah, mereka senangnya kalau kita kasih les tuh senangnya tentang apa, materi yang sulit tuh materi yang mana gitu. Dan seterusnya. Nah, kita harus bisa memenuhi ekspektasi dari mereka. Dari situlah nanti riset pasar kita nanti akan berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan usaha bisnisnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sebenarnya sih terkait dengan ini ya. Sebenarnya ini adalah eh, saya yakin sih sebenarnya semuanya juga bisa nih kalau dalam kondisi terdesak ya. Ya terdesak ini enggak tahulah artinya apa ya. Mungkin sudah tidak ada pilihan lain ya. Kalau seandainya misalkan cuma satu jalan ya nih, hanya membuka usaha sebagai jalan untuk hidup. Saya yakin semuanya pasti bisa begitu. Ya. Nah, intinya adalah itu tadi ya. Selain tadi kita jiwanya entrepreneur, selain kita juga berani untuk mengambil risiko, nah kita juga seharusnya itu punya kemampuan untuk selalu belajar ya. Karena dimanapun nanti kita berada, apapun nanti bidang kerja kita, apapun nanti posisi yang kita dapatkan gitu. Kalau kita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, yaitu belajar dengan kondisi apapun, maka kita bisa menjadi profesional di bidang tersebut. Banyak sekali yang sudah buktikan ya. Ada seorang yang lulusannya itu misalkan guru, tetapi malah menjadi eh, pemilik usaha yang besar gitu kan. Nah, padahal mereka tidak pernah belajar tentang ekonomi sebelumnya, tetapi mereka bisa. Nah, ini artinya adalah mereka punya salah satu kompetensi, yaitu kompetensi yang adaptif, kemampuan untuk belajar dimanapun ya. Dan saya yakin setiap dari kalian tuh pasti punya kemampuan itu. Nah, saya di sini tidak bisa menunjukkan ya, karena saya juga sebenarnya tidak bergerak di bidang usaha ya, kecuali dulu ya, waktu zaman-zaman saya masih awal-awal kuliah gitu. Jadi awal-awal kuliah dulu, saya pernah waktu masih kuliah itu juga ngeles. Kami itu beberapa orang itu sempat ya, bahkan difasilitasi juga dari Himdika pernah mencetuskan untuk membuka usaha les ya. Les privat dan juga berencana juga bimbel sebenarnya di sekretariatan, tapi tidak berjalan ya kalau untuk yang bimbelnya. Yang privat kita sempat jalan kalau tidak salah. Nah ya, jadi kita tuh sempat membuat semacam apa sih pengumuman sederhana lah, apa ya pamflet, apa selebaran kecil lah begitu. Isinya adalah tentang Himdika, ada les-les yang dibutuhkan, les-les yang bisa di-apply oleh customer yaitu siswa kita, misalkan ada les kimia, ada les matematika, fisika, biologi, satu paket begitu. Karena biasanya kalau apa untuk siswa ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengalaman itu bisa kita artikan juga termasuk sebagai riset pasar bahwa siswa tuh kadang-kala minta yang complicated begitu. Satu orang itu menguasai banyak bidang karena lebih hemat buat mereka dan mudah juga. Mereka tidak perlu lebih murah ya. Mereka tidak perlu les di banyak guru, tapi cukup satu guru mereka bisa dapatkan semuanya. Nah, mungkin beban itu nanti beralih ke kita. Karena kita yang menguasai kimia saja secara profesional, secara mendalam ini kita kadang merasa kimia kita tidak kuasai kan. Nah, ditambah lagi kita harus kuasai matematika, kuasai biologi, kuasai fisika gitu. Nah, dulu saya itu beraninya tuh SMP ya. Bukan saya SMA nih, tidak berani. Saya takut nanti di SMA ini tidak mampu si siswa itu mengikuti begitu ya. Nah, kalau SMP saya masih
Oh siap itu. Tanpa saya perlu belajar, SMP masih kita bisa mudah pahami. Saya terima matematika, biologi, kimia, fisika itu di SMP saya siap. SMP, SD saya siap. Nah, kalau SMA kimia aja gitu. Dan lumayan juga ya. Nah, karena kita mengelolanya pribadi, kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan tentang akuntan dan sebagainya gitu. Yang kita perlukan cuma, ya kalau dulu sih saya tidak tertib ya. Artinya apapun yang saya dapatkan itu saya anggap sebagai uang pribadi saya begitu. Nah, jadi kalau dulu tuh sempat dulu tuh kan lumayan juga ya. Zamannya dulu tidak seperti zaman sekarang yang tinggi nilai mata uang kita dibandingkan apa yang sekarang gitu. Kalau dulu tuh masih lebih murah lah gitu. Kalau misalkan hitung-hitungan uangnya tuh mungkin kalau dulu saya tuh dapatnya bisa 1 jutaan lebih ya, 1,5 itu bisa dapat dari 4 atau 5 orang siswa secara privat. Ada yang SD, ada SMP, juga ada yang SMA. Nah, masing-masing dengan kendalanya begitu. Nah, yang penting kita harus sabar lah. Kalau SD harus sabar, ya, karena mereka ini masih tahap belajar yang awal ya. Mereka belum banyak tahu gitu kan. Jadi kita harus pelan-pelan dalam mengajarinya. Tidak boleh terpancing amarah, ya kan. Kemudian harus mau mengulang pelan-pelan dari awal lagi. Kita udah jelaskan panjang lebar, tahu-taunya enggak paham Pak katanya. Kita ulang lagi. Disitulah nanti kita diuji kesabarannya. Nah, kalau SMP SMA mungkin agak sedikit ini ya, agak sedikit strict kita. Jadi kita jangan sampai juga nanti disepelekan, karena disepelekan juga bisa mengarah kepada mereka jadinya tidak belajar sebagaimana yang mereka inginkan gitu. Kadangkala begini, kadangkala mereka tuh tidak cukup mengetahui ya apa yang terbaik buat mereka. Mereka merasa kalau dibuat menyenangkan sebagaimana yang mereka inginkan sesuai dengan nafsu mereka, itu akan baik buat mereka. Tapi sebenarnya itu tidak begitu. Ya, sebenarnya tidak. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang pernah saya lakukan dulu gitu. Nah, itu sebagai saya sebagai entrepreneurnya waktu dulu ya, waktu dulu. Nah, selain saya juga sebagai itu dulu, saya juga pernah kalau bekerja dengan orang itu bukan entrepreneur ya. Nah, ya bekerja bekerja di sekolah ya, jadi guru di sekolah itu juga pernah. Nah, kemudian bekerja di bidang lain di luar pendidikan juga pernah. Dagang itu pernah, tapi di perusahaan besar ya. Besar lah, boleh dikatakan besar lah begitu. Ada cabangnya di mana-mana juga. Nah, ya apa namanya? Ya seperti inilah, seperti ya saya pernah bekerja tuh seperti saya yang menjadi supervisor untuk Untuk tim tim surveinya, untuk eh, tim debt collectornya. Jadi debt collector tuh nanti akan kita yang membawahinya. Kemudian nanti ada tim survei, yang kita yang mengatur apa yang mesti mereka lakukan, bagaimana caranya mereka berhadapan dengan masyarakat dan seterusnya, bagaimana caranya menarik minat masyarakat untuk mau beli barang kita dan seterusnya. Kemudian ada tim survei. Tim survei ini nanti memastikan apakah keuangan daripada calon customer ini memadai untuk kita serahkan barang kita kepada mereka gitu. Kalau tidak memadai, kita jangan boleh kasih kesempatan karena kita akan rugi dan kerugian itu nanti akan kita yang menanggungnya gitu. Nah, kita terbiasa kerja dengan target kalau sebagai karyawan ya. Nah, di sini saya tidak mengajarkan untuk jadi itu. Saya inginnya kalian nanti jadi entrepreneur sendiri lah. Nah, gitu ya. Tapi paling tidak ilmu-ilmu leadership-nya, ilmu-ilmu kepemimpinan dan pengaturannya, manajemennya ini bisa dipakai nih. Ya, bisa dipakai untuk mengembangkan usaha ini gitu, usaha privatnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cuma satu saja nih pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Saparina Rahma. Saya ingin bertanya tentang legalitas bisnis. Apakah ada syarat tertentu sehingga suatu usaha bisa menjadi wajib dan dibuat legalitas hukumnya menjadi badan hukum? Dan kapan pelaku usaha sebaiknya mulai berpikir mengurus perizinan secara lengkap, Pak? Oke, begini ya. Berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya saya tidak bisa menjawab ini ya. Karena saya belum sempat membuat yang tadi saya jelaskan di halaman slide saya yang terakhir. Itu tidak pernah sama sekali saya buat itu.
Ini saya dapatkan semata-mata dari literatur yang saya cari melalui internet saja. Nah, saya tidak tahu juga apakah memang benar seperti itu. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran buat kalian bahwa ada legalitas dalam suatu badan usaha begitu. Karena nanti ini akan terkait dengan peran kita sebagai warga negara ya, membayar pajak ya, sebagaimana mestinya. Kalau kita punya usaha itu wajib kita nanti bayar pajak dan begitu. Nah, dulu saya saya itu dulu pernah lolos hibah ya, hibah IBM juga tentang mengembangkan usaha di masyarakat ya. Nah, saya pernah mendatangkan seorang ahli di bidang, bukan ahli, ya bolehlah saya katakan ahli dari Deprindak kalau nggak salah itu. Nah, dia menjelaskan tentang bagaimana suatu badan usaha itu. Nah, seingat saya, ini saya takutnya salah-salah ya. Seingat saya, kalau untuk usaha misalkan usaha rumah tangga, yang pertama mesti diurus itu adalah IRT-nya, PIRT ya, kalau nggak salah. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya tuh usahanya itu bermodalkan itu 50 juta ya, kalau nggak salah saya itu. Kalau di bawah itu maka saya bingung ya, saya lupa, saya takut salah begitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi mungkin di usaha yang nanti kita kembangkan juga, kayak di privat-privat seperti yang tadi saya jelaskan, juga mungkin demikian gitu. Kalau untuk usaha kecil, dengan batas keuntungannya cuma sekian, dengan modal sekian, mungkin belum perlu gitu. Tapi nanti kalau sudah beranjak kepada usaha yang lebih besar, nah mungkin harus gitu. Ya, mungkin nanti akan harus ada yang seperti itu. Ada legalitas dan perizinan. Karena ini terkait dengan bagaimana kita memberikan sumbangsi kita kepada negara. Nah, dengan menjadi warga negara yang baik, dengan memberikan sumbangsi kita, keuntungan kita sebagai pajak kepada negara, maka kita menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan kita secara umum untuk bersama. Jadi ini bukan semata-mata untuk kita pribadi ya. Nah, ini untuk kita bersama nih. Yang dimaksudkan dalam legalitas ini adalah usaha kita ini dikenal dan dicatat dan resmi di bawah naungan hukum gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal terkait dengan usaha kita, maka kita tentu saja kuat karena kita punya kekuatan hukumnya begitu. Ya, kita resmi lah bahasanya demikian. Nah, kalau misalkan kita tidak punya izin resmi, maka ya paling tidak kita sebagai warga negara tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik lah. Ya. Karena tadi ini arahnya adalah kepada bagaimana kita memberi sumbangsi kita kepada negara. Nah. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Nah, sebenarnya kalau untuk wirausaha ini, khususnya untuk entrepreneur, ya ini sebenarnya lebih baik memang lebih ya belajar dengan cara langsung ya. Mudah-mudahan nanti di semester berikutnya nanti kita akan arahkan ke sana. Nah, kemarin ya saya dengan Pak Rodi sempat sudah berpikir akan mencoba akan seperti itu. Jadi mungkin nanti kalian akan nanti dalam bentuk studi kasusnya dengan Pak Rodi nanti mungkin seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Nah, jadi ada pertanyaan dari saudara Muhammad Apriyadi ya, yaitu tentang usaha e-sport yang sekarang berkembang pesat. Nah, bagaimana pendapat Bapak terhadap bisnis e-sport sekarang ke depannya? Oke, terus terang ya, e-sport ini mungkin untuk sekarang lagi booming ya, lagi booming dan sejujurnya saya juga kurang mengikuti selain daripada informasi yang saya dapatkan di internet ya, dari saya browsing, dari saya lihat Facebook dan seterusnya. Nah, jadi yang saya tahu memang untuk usaha e-sport ini banyak sekali seperti misalkan ada suatu tim ya yang ikut lomba gitu kan, ikut lomba secara nasional ataupun internasional. Nah, tim ini ada pemimpinnya, anggota-anggotanya ini adalah rekrutan begitu, rekrutan. Nah, direkrut oleh pemilik pemilik tim tadi untuk kemudian berlomba di ajang e-sport. Nah, apakah ini termasuk usaha? Ya, saya tidak tahu juga ya. Mungkin bisa saja kita kategorikan sebagai usaha di dalamnya. Karena dengan mereka merekrut
anggota timnya untuk berlomba. Kemudian dengan berlomba itu mereka mendapatkan keuntungan karena nanti menang dan ada hadiahnya, dan hadiah tersebut nanti menjadi keuntungan untuk dia dan juga karyawannya, timnya, maka bisa jadi ini sebagai usaha ya kalau dari sudut pandang itu begitu. Nah, ya intinya itu tadi ya. Nah, intinya adalah ya namanya usaha itu adalah untuk menghasilkan keuntungan gitu. Nah, kalau hadiah, ini saya tidak memandang hadiah ini sebagai keuntungan sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu kalian anggap sebagai keuntungan, maka harusnya banyak sekali berbagai macam pertandingan-pertandingan yang diberikan ya dipublikasikan untuk bisa diikuti oleh berbagai macam kalangan dan dipertandingkan. Oke, itu yang saya ketahui dari e-sport ya. Mudah-mudahan ya kalian lah yang lebih memahaminya nanti karena tantangan untuk zaman saya dan zaman kalian mungkin nanti berbeda. Ya, zaman saya dulu pernah merasakan tidak ada HP ya. Waktu saya SMP itu tidak ada HP. SMA juga sebagian kecil saja yang punya HP gitu. Kuliah juga sama tuh, masih sebagian kecil ya. Awal-awal saya kuliah tuh tahun 2003 2004 itu masih sebagian kecil yang punya HP. Tapi begitu pesatnya sampai sekarang ini dalam tempo waktu mungkin kurang lebih 10 tahunan ini sangat pesat sekali. Dari komputer saya di rumah itu masih monokrom ya. Tahu kan monokrom tuh baru satu warna hingga sekarang yang sudah Super SD dan sekarang lah yang sangat hebat sekali. Dari dulu yang masih pakai flash disk yang cuma berapa mega dan besar ya, bukan flash disk ya. Disk apa namanya tuh? Disket kalau saya dulu nyebutnya, disket yang besar itu masuk ke dalam PC yang besarnya cuma 1,44 mega. Sekarang nih flash disk sudah mulai ada yang tera-teraan gitu. Nah, ya itu adalah contoh kemajuan yang sangat pesat yang saya lalui ya hingga sekarang ya. Kalau kalian mungkin kalau lahirnya di tahun 2000-an, nah, mungkin tidak merasakan itu. Nah, begitu lahir mungkin udah langsung pegang HP gitu. Kalau saya dulu di rumah waktu kecil, memang benar-benar kalau kita udah keluar rumah tidak ketahuan sama orang tua. Nah, kalau ingin tanya kabar ke orang yang jauh, kita pakai surat. Suratnya datangnya bisa seminggu baru sampai. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang dimanapun kita berada, kita bisa terkoneksi satu sama lain, saling berkirim kabar, saling bertanya satu sama lain, dan mendapatkan jawabannya secara instan pula, begitu. Nah, oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak ada, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan untuk yang minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan sampai ke nanti UTS, mudah-mudahan nanti saya bisa minta waktu juga ke Pak Rodi kalau ternyata molor ya. Saya juga akan memberikan semacam penugasan penugasan terstruktur ya dalam bentuk kelompok. Nanti minggu depan lah saya jelaskan. Nah, nanti untuk setiap kelompok itu akan saya mintakan untuk menggali data, kemudian mempresentasikan secara kelompok tadi. Nah, nanti temanya akan kita bahas di minggu depan. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup, silakan dicek kembali, pastikan bahwa semuanya sudah absen. Oke ya, jadi untuk absen hari ini hanya satu orang tadi yang saya lihat belum masuk ya. Selebihnya udah semua absen dan saya rasa itu bisa di saya percayai kevalidannya ya. Ini berarti wah menarik sekali ya. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan salah satu tampilan nih.
menatap ya. Bagaimana cara buatnya seperti ini nih? Cantik sekali. Saparina. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan saya akan membahas tentang penugasannya. Penugasannya akan saya bagi secara per kelompok, kemudian nanti akan ada tagihan presentasi secara per kelompok. Nah, jikalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita segerakan untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan bagi yang ingin keluar Selamat room, siang, saya Pak. persilakan. Siang ya. Silakan.